Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya ayah kandung Kinara yang akan menjadikan Bu Dewi sebagai ATM berjalan ya kawan-kawan. Nah, kira-kira berapa besar ya uang yang akan diminta oleh Pak Dimas untuk bersedia mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Kinara? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bu Dewi benar-benar mencari keberadaan Dimas ya kawan-kawan. Ya, meskipun sulit namun pada akhirnya Bu Dewi berhasil bertemu dengan Dimas. Saat itu Bu Dewi mengajak Dimas untuk makan siang ya kawan-kawan, sekaligus membuat sebuah perjanjian di mana Bu Dewi ingin Dimas mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk anggota keluarga Bu Dewi. Saat itu Bu Dewi bersedia membayar berapapun yang Dimas inginkan, dan hal ini nampaknya disambut dengan baik oleh Dimas ya kawan-kawan, karena Dimas ingin memanfaatkan situasi ini untuk memeras Bu Dewi. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Dimas adalah seorang penjudi yang sangat kecanduan ya kawan-kawan. Bahkan di episode sebelumnya Dimas sempat dihajar oleh beberapa orang preman ya kawan-kawan untuk menagih hutang. Karena memang biasanya seorang penjudi itu memiliki hutang di mana-mana ya kawan-kawan, bahkan hutangnya pun sangatlah besar. Ya, dari peristiwa ini Mimin akhirnya tahu dan kita bisa menyimpulkan bahwa dulu mengapa Bu Dewi tidak tahan hidup dengan Pak Dimas ya kawan-kawan, karena memang kebiasaan buruk Pak Dimas yang tentunya membuat Bu Dewi tidak tahan ya kawan-kawan dengan perjudian dan juga mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Pak Dimas, sehingga akhirnya Bu Dewi pun memilih untuk berpisah, dan hal ini memakan korban yaitu Kinara yang pada akhirnya ditelantarkan. Ya, jadi di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana upaya Dava untuk mencari pendonor sumsum tulang belakang untuk Kinara ya kawan-kawan. Dava akan mengecek semua karyawan MYS Company apakah salah satu dari mereka memiliki golongan darah yang sama dengan Kinara, yaitu A+. Namun dilihat dari ekspresi wajah Dava, nampaknya tidak ada satupun dari karyawan Dava yang memiliki golongan darah yang sama dengan Kinara ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Dava pun menjadi semakin bersedih. Dava bahkan sampai patah semangat ya kawan-kawan, karena memang Dava merasa bahwa dirinya sangat kesusahan untuk mencari orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan Kinara. Begitu pula dengan Rian yang meskipun berkali-kali dicek namun hasilnya masih tetap tidak cocok ya kawan-kawan. Bahkan Rian telah menemui seseorang untuk dimintai bantuan dan dimintai donor sumsum tulang belakang, namun juga biayanya cukup mahal ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mendengar informasi bahwa Kinara tidak bisa menemukan donor sumsum tulang belakang, Bu Dewi langsung gerak cepat ya kawan-kawan, langsung menelpon
Pak Dimas. Namun saat itu Pak Dimas justru malah tidak mengangkat telepon dari Bu Dewi, sehingga Bu Dewi pun akhirnya mendatangi Pak Dimas di rumahnya. Ya, saat itu Bu Dewi mengajak Pak Dimas untuk makan siang di sebuah kafe ya kawan-kawan, di mana di sana Bu Dewi marah-marah kepada Pak Dimas karena Bu Dewi telah memberikan DP, namun Pak Dimas justru malah melanggar perjanjian. Saat itu Pak Dimas mengatakan bahwa dirinya mau untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada anggota keluarga Dewi, asalkan Pak Dimas meminta imbalan sebesar 10 miliar ya kawan-kawan. Hal ini pun membuat Bu Dewi benar-benar sangat terkejut karena uang 10 miliar bukanlah sebuah uang yang kecil ya kawan-kawan. Tentunya itu adalah uang yang sangat banyak. Ya, mungkin saja Pak Dimas beranggapan bahwa dengan uang sebanyak itu Pak Dimas bisa melunasi semua hutang-hutangnya kepada rentenir dan juga sisanya bisa untuk foya-foya. Namun ternyata Bu Dewi sangat keberatan ya kawan-kawan dengan nominal sebesar itu. Oleh karena hal itu, Pak Dimas pun mengatakan jika dirinya tidak mau membantu Bu Dewi jika persyaratan itu tidak terpenuhi. Pak Dimas juga berkata, emangnya mengapa Pak Dimas harus menolong Bu Dewi dan mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk anggota keluarga Bu Dewi? Ya, saat itu Bu Dewi yang sangat marah pun akhirnya keceplosan dan mengatakan bahwa gadis yang harus menerima donor sumsum tulang belakang dari Dimas itu adalah putri kandungnya. Dan hal ini membuat Dimas pun terkejut ya kawan-kawan. Dimas tak percaya bahwa dirinya memiliki anak kandung dari Dewi. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah dengan mengetahui bahwa Kinara adalah anak kandung Dimas dan juga Dewi, Dimas akan memberikan secara gratis sumsum tulang belakangnya untuk membantu kesembuhan putrinya, atau justru malah Dimas akan memanfaatkan hal ini untuk memeras Dewi ya kawan-kawan, sehingga Dewi pun akan dijadikan sebagai ATM berjalan untuk Dimas ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.